Halo Halo, Pak Dok, halo. halo, Selamat malam. selamat malam. Nah, kalau ini saya yakin malam di sana. Jam 11 nih. Yo, jam 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 nggak 2 jam lebih cepat, Oh, 2 jam. 2 jam. Hmm. Saya ngombe di sini mas. Oh. Wah, ada di selatan ada corona. Ah, banyak mas, sembarang ono. Hmm. Karek karek nari ya, karek ditari ya, ono boga. Sakjane iku aneh, nih mas. Ini ono duit itu bisa menyelesaikan banyak masalah. Ya nggak semua masalah. Banyak hal. Tapi kalau ada duit itu sebagian besar masalah itu ya, bisa diselesaikan. Hmm. Nek ono duit gitu Kalau ya. Termasuk penyakit. Ya apa namanya termasuk penyakit sakit itu nek gak ono duit ya opo gitu ya. tadi Tapi ada yang nanya tuh ya apakah enggak punya duit bisa bikin diabetes? kok bisa? Bisa banget gitu. Hmm. Tidak punya duit itu ya. Terus mangan sak Hmm. karep-karepe gitu ya. Iya. Dulu di apa namanya di di Jawa Timur bagian selatan gitu ya. Hmm. Jawa Timur bagian selatan itu Hmm. tahun 80-an itu ya. Tahun 80-an awal 80 lah ya. Tahun awal 80 itu ada yang namanya apa namanya uh, populer di kalangan dokter ya, di kalangan dokter Hmm. yang istilah dengan MRDM itu. Malnutrition related ya, Hmm. malnutrition related DM ya, DM. diabetes mellitus, MRDM. Jadi itu penelitian tesisnya Profesor Askandar gitu, Profesor Hmm. Askandar. Tahun 80 ya. 80. Tahun 80 itu Profesor Askandar meneliti dan menjelaskan bagaimana yang namanya diabetes mellitus yang berhubungan dengan malnutrisi gitu ya. Hmm. Ya malnutrisi itu ya kurang gizi lah ya gitu ya. Kurang gizi yang namanya MRDM, Malnutrition. malnutrition related DM. Diabetes diabetes mellitus. mellitus. Nah, waktu itu yang sangat menyebabkan atau apa namanya tersangka utamanya dan terbukti adalah kerusakan sel beta pankreas karena keracunan sianida gitu. Oh, Sianida. cyanida. Nah, sianida itu didapat dari mana gitu? Hmm. Sianidanya itu didapatkan pada saat orang-orang itu mengkonsumsi gaplek loh, Oh, gaplek iya. mas, itu hati-hati gaplek itu. Jadi Gaplek. Istilah istilah wong gaplek. Surabaya gaplek itu uh, related dengan yang namanya Keracunan ya cyanida tadi. keracunan sel beta pankreasnya itu mati gara-gara mengkonsumsi gaplek gitu ya, gaplek. Jadi yang namanya pohung atau kaspe itu ya, kasava itu. Kasava. Kaspe itu orang-orang Kediri itu bilangnya kaspe gitu ya. Orang kaspe yang bilang kaspe itu orang Jombang terus Oh, kemudian Mojokerto itu bilangnya kaspe gitu ya. Kaspe. Kalau orang Malang, arek Surabaya ya pohung gitu ya, pohung. Kalau orang Cepu ya sepe gitu ya. Jadi di Jawa Timur sendiri istilah kasava itu kasava itu macam-macam, ada yang bilang pohung, ada yang bilang kaspe, ada yang bilang sepe gitu. Jarang yang bilang ubi jalar itu enggak ada. Nah, Profesor Askandar itu membuktikan bahwa mengkonsumsi gaplek itu ya, gaplek itu kaspe itu ya, apa pohung yang kemudian dikeringkan terus makin lama makin tinggi
tinggi kadar sianida. Cyanida. Gitu. Nah, sianida yang ada pada kaspe atau puhung itu Tadi yang ada yang bilang budin. menyebabkan apa? Budin tadi ada yang bilang. Budin, ya Budin. tapi Budin itu bahasa mana? budin itu beda, itu bukan Jawa Timur ya itu. Itu telo itu kalau orang Jawa Timur atau orang telo itu ya Ubi telo rambat jalar. itu ubi Iya. jalar itu ya, bukan singkong itu, bukan singkong. Ya, MRDM itu karena kandungan sianida yang tinggi pada gaplek itu. Gaplek. Di Malang dulu banyak orang jual gatot ya. Gatot itu dari apa namanya? Singkong Dari fermentasi kan? singkong diiris terus kemudian dijemur berhari-hari gitu ya. Kalau muntul itu bahasa ngapak itu muntul gitu ya, muntul telo gitu ya, muntul. Nah itu yang menyebabkan MRDM. Jadi malnutrisi related diabetes mellitus itu dipopulerkan oleh Prof. Skandar. Gitu ya. Prof. Skandar ini memang saya melihat Prof. Skandar itu memang beliau ini kreatif dalam segala hal, banyak hal. Bahkan di akhir tahun 80-an itu Profesor Askandar itu menemukan 10 hal gitu ya. Memformulasikan 10 hal yang bukan Ten Commandment kan? Oh, ya semacam Ten Commandment gitu ya. 10 hal yang berhubungan dengan diabetes itu yang disingkat gigulojib itu. Gigulojib gitu ya, 10. Terus kemudian 4 tahun kemudian itu ya, waduh, dikembangkan sama Profesor Kandar itu. Jadi gigulojib safaril itu singkatannya itu, jembatan ledengnya itu ya. Jadi memang Profesor Askandar itu inovasinya terhadap memerangi diabetes itu termasuk luar biasa lah ya dalam hal diabetes itu ya. Oh ya, Profesor. Nah, kalau kita bicara tentang yang namanya hoax gitu atau mitos seputar seputar diabetes itu, ya banyak sih gitu, banyak itu. Ya termasuk Prof. Skandar itu mendebang hal-hal yang bersifat gosip atau mitos itu ya, mitos tentang diabetes gitu ya. Ya. Saya masih ingat itu ya, Profesor Askandar itu, Profesor Askandar di awal gitu ya, di awal kuliahnya memberikan kuliah waktu semester 7 memberikan kuliah tentang diabetes itu, Profesor Askandar itu menyebut nama Gareng gitu ya. Gareng itu disebutkan, Gareng ini pasti mengidap diabetes mellitus itu, diabetes itu. Gareng gitu ya. Waktu Profesor Askandar bilang Gareng itu, langsung pikiran saya itu adalah ke kakinya Gareng yang bubulen gak waras-waras. Itu ya langsung jadi begitu Profesor Askandar mention nama Gareng itu, ya kok dilalah ya, itu langsung pikir iya ya benar ya, itu Gareng itu bubulen, artinya enggak sembuh-sembuh, jadi kakinya Gareng itu borok ya, boron itu ya, borok ya, dan enggak sembuh-sembuh itu bubulen itu ya, itu adalah salah satu waktu Profesor Askandar. Jadi sejak dulu orang-orang cerdik, orang-orang pandai, orang-orang sastrawan itu mencoba menggambarkan bahwa yang namanya penyakit itu sudah lama gitu ya. Jadi bahwa
diabetes mellitus itu penyakit baru karena gaya hidup itu tidak. Sejak lama itu sudah ada. Jadi ya salah satu mitosnya itu adalah ya seperti kanker, bahwa yang namanya penyakit diabetes itu, kencing manis itu penyakit baru gitu ya. Artinya karena manusia hidupnya nggak karu-karuan gitu, maka muncullah penyakit diabetes. Padahal ya penyakit diabetes mellitus itu bukan penyakit baru, sejak lama. Bahkan di India itu 2000 tahun sebelum Masehi itu sudah ada istilah madumea itu ya, kencing madu gitu. Kencingnya itu manis dirubung semut gitu ya. Itu madumea itu jadi mitos bahwa yang namanya penyakit diabetes mellitus itu penyakit baru itu terbantahkan sebetulnya. Cuman ya namanya mitos itu ya dipelihara. Orang itu cenderung memelihara mitos gitu ya. Cenderung memelihara mitos. Bukan untuk apa-apa, untuk kenyamanannya sendiri aja. Bahwa mitos bahwa yang namanya penyakit diabetes mellitus itu penyakit baru itu sudah terbantahkan dari banyak catatan tentang yang namanya kencing manis itu. Kencing manis itu kan juga istilah kencing manis itu ya. Istilah kencing manis itu kan di awal di tahun 1900-an itu populer itu ya. Kencing manis itu. Dan di tahun 70-an, 80-an itu kencing manis itu adalah penyakitnya wong sugih lah. Ini bahwa kencing manis itu penyakitnya orang kaya, bahwa orang-orang yang kaya saja yang menderita kencing manis itu karena makan yang berlebihan, itu terbantahkan sudah ya. Semua orang bisa sakit kencing manis itu ya, dan hanya orang-orang kaya. Nah, kenapa demikian lah? Waktu itu yang punya akses periksa ke dokter ya orang-orang kota gitu ya, orang-orang kaya. Orang kota yang tidak mampu pun ya mereka nggak ke dokter gitu ya. Jadi mereka juga tidak paham bahwa kalau dirinya itu kencing manis gitu ya. Tapi ya memang dari dulu sebetulnya banyak lah kencing manis tuh, orang mendadak terus kemudian dari gemuk terus kemudian kurus, kemudian jatuh dalam keadaan yang jelek dan dalam waktu pendek mereka meninggal gitu ya. Kencing manis kalau diabetes mellitus kalau tidak diobati dan tidak diregulasi tidak diregulasi dengan bagus kadar gulanya, iya tentu akan cepat jatuh dalam keadaan yang jelek gitu ya, dan kemudian mengalami banyak hal ya, neuropati, diabetes, nefropati, angiopati, bahkan pembuluh darah, terus kemudian dan saraf itu akan mengalami kemunduran seiring kadar gula yang tidak bisa diregulasi dengan bagus. Nah, bahwa yang namanya diabetes itu terus kemudian penyakit lama, ya bukan gitu ya. Bukan, sudah jelas bukan. Bahwa yang namanya diabetes itu penyakitnya orang kaya, ya bukan gitu. Bahkan Profesor Iskandar tadi itu sudah membuktikan bahwa orang miskin itu ya banyak yang diabetes, bahkan diabetesnya berhubungan dengan malnutrisi, kekurangan makanan, bukan kelebihan makanan. Kekurangan makanan pun ya, salah makan, malnutrisi itu bisa menyebabkan diabetes mellitus. Nah, apalagi hoax itu. Hoaxnya itu adalah ada obat-obat tertentu atau herbal yang bisa menyembuhkan yang namanya diabetes. Itu menyesatkan gitu ya. Betul-betul menyesatkan bahwa ada obat-obatan jamu ya, dalam hal ini jamu yang bisa menyembuhkan diabetes. Enggak pernah ada itu ya. Tidak pernah ada bukti tumbuhan atau ramuan dari tumbuh-tumbuhan apapun ya, dibuat apapun, diekstrak terus kemudian dia bisa menyembuhkan diabetes mellitus, dalam artian istilahnya dalam artian sembuh di sini itu ya pankreasnya itu berhasil memproduksi
insulin lagi gitu. Sampai sekarang belum ada. Ya kecuali stem cell ya. Stem cell itu secara teori ya bisa itu. Secara teoritis bisa menghidupkan lagi atau membuat sel beta pankreas itu ada lagi. Tapi kalau jamu-jamuan itu nggak ada gitu. Herbal ini yang hoax yang paling banyak itu adalah itu dari herbalan itu. Tahun 80-an itu orang percaya dengan daun konfrey itu ya, kompre itu ya, konfrey. Sekarang nggak ada lagi itu. Konfrey itu tahun akhir tahun 70-an, awal tahun 80-an mendadak menjadi tanaman seksi gitu. Semua orang mahal itu konfrey itu. Konfrey itu sudah dianggap daun dewa gitu ya. Daun dewa bisa menyembuhkan segala macam hal. Konfrey. Entah sekarang itu kemana nasibnya konfrey itu enggak ada ya. Akhir tahun 70-an gitu ya. Tahun 75, 76 itu mulai gitu ya. Konfrey itu bisa menyembuhkan segala macam penyakit termasuk yang namanya diabetes mellitus itu ya. Wah, seorang menanam itu. Loh, bapakku itu ikut-ikutan. Bapakku itu, melo. Apa itu, Pak? Konfrey. Wes, apa nggak mungkin lah Pak itu. Kalau memang yang namanya konfrey itu bisa menyembuhkan penyakit kan udah dari dulu udah orang tahu gitu ya. Orang itu terus kemudian blimbing wolo gitu. Waduh ada. Loh iya Mas, blimbing wolo itu ya, blimbing wolo itu kecut ya, amit-amit gitu ya. Wah, asemnya itu di belakang rumah itu, di belakang rumah. Di kampung belakang rumah itu ada apa namanya ya security yang security itu profesinya itu menjaga pos keamanan kalau malam. Namanya Pak Min. Nah itu tiap hari ku dek marut iku Mas. Meres blimbing mulu. Nah, lah blimbing mulu niku njupuk nang omahku itu. Di rumah itu ada banyak lah di pekarangan rumah itu ada blimbing, ada blimbing wulu. Ada kudu, ada itu di kebun itu belakang ada kudu. Nah, itu ya yang namanya Pak Min itu. Bendino itu njaluk itu tiap hari minta. Ya sudah ambil aja. Sopo kate mangan blimbing wulu ya. Blimbing wulu itu kan banyak. Diparut. Aku nanya ya Pak Min itu untuk kayak apa Pak Min itu? Itu Mas ini ngobati kencing manis. Loh lah itu dari mana Pak Min itu ya tahunya itu. Jadi hoax bahwa yang namanya blimbing wulu itu bisa menyembuhkan, bahkan bisa mengurangi pun atau menurunkan gula aja nggak bisa gitu. Kudu pace ya pace. Jadi dulu itu banyak orang makan pace. Pace itu kudu yang sudah matang gitu. Terus kemudian direbus itu, dimakan. Dimakan. Padahal pace itu kayak sabun. Kalau aku jadi kayak sabun gitu ya. Bahkan pace itu kan untuk nyuci apa namanya? Nyuci jari itu ya. Selain kelerek itu ya, pace itu untuk nyuci kain dulu itu ya, pace itu. Ambune nggak karu-karuan. Yo bener ambune itu bosok. Nanti diyakini waktu itu adalah bisa menyembuhkan mengobati diabetes itu ya. Jadi herbalan itu bukan hanya sekarang, sejak dulu gitu ya. Teh gitu ya, teh tertentu itu dianggap bisa menurunkan atau apa namanya membuat diabetes mellitus itu membaik. Tidak pernah terbukti lah ya. Tidak pernah terbukti bahwa yang namanya ada ramuan atau tanaman tertentu yang bisa ya ondur-ondur, ya benar, ondur-ondur itu iya gitu. Ondur-ondur, tahu ondur-ondur itu apa Mas? Iya, undur-undur. Apa itu? Serangga itu. Loh, itu serangga yang jalannya mundur. Capung itu, larvanya gantrung. Larvanya capung. Loh itu, golek undur-undur. Nah, cari undur-undur itu ya.
ya gimana itu diyakini bahwa yang namanya undur-undur itu menyembuhkan diabetes. Nggak ngerti itu asal mulanya itu dari mana undur-undur itu ya. Banyak orang undur-undur. Bayang tahu undur-undur terus diuntal gitu, diuntal itu benar-benar diuntal. Bahkan, nah ini di kalangan tukang pengemudi becak itu ya, pengemudi becak itu cendil mas, cendil gitu ya, cendil Zaman tahun 80-an itu ya. Itu tahun 70-an 80-an banyak orang berburu cindil ditelan itu. Jadi waktu itu ditelan jadi pakai kecap itu. Jadi waktu itu kan di belakang rumah itu direnovasi itu apa namanya gudang gitu ya, gudang lama udah direnovasi. Nah direnovasi loh gudang itu tukangnya itu tanya mas itu nyuwun kecap itu, minta kecap itu kayak apa gitu itu. Nah dia itu nunjukin anak antikos itu ya masih sebesar kacang itu loh. Nah, kacang bentuknya itu betul-betul seperti kacang tanah tapi merah hitam, merah kemerahan kehitaman gitu. Loh apa itu? Cendil. Hah? Cendil. Loh, terus kecapnya untuk apa itu? Ya emang jadi cendil itu dimasukkan kecap diuntal gelap. Tegak. Yang pertama ya ini bisa menyembuhkan segala macam penyakit termasuk diabetes mellitus. Diuntal dong kayak kecap gitu dan itu juga cendil itu enggak. Terus kemudian peru itu empedu ular. Empedu bukan hanya empedu ular, empedu kambing, empedu ayam. Empedu kambing itu kan kalau ada kambing disembelih itu kan terus kemudian empedunya ada kantong empedunya itu. Lah itu ditelan mas, diuntal, digelek gitu. Ya itu adalah mitos-mitos bahwa yang namanya banyak kita itu yang dianggap bisa menyembuhkan atau mengurangi penyakit diabetes mellitus itu. Dan itu semuanya itu mitos itu ya. Empedu wedhus itu kalau orang Malang bilang peru itu ya. Empedunya wedhus itu. Puak. Aku pernah nyoba pahit amit-amit mas pecah nang mulut itu. Pahit itu ya. Itu aku habis nguntal empedu itu ya. Badanku panas 5 hari. Beneran itu panas itu. Demam tinggi semua. Aku ya nggak ngomong kenapa, cuman ya dibawa ke rumah sakit. Kan ya orang di rumah panik Kak. Setiap kali aku sakit itu panik karena sakitku itu mesti parah gitu. Mesti parah itu. Kalau aku sakit itu parah itu, meh mati gitu itu mengerikan. Dari kecil itu kalau aku sakit itu, bisa sampai berhari-hari di rumah sakit, parah gitu. Nah waktu itu calon wali kok sampai sakit itu. Loh iya, gimana nih? Itu loh. Kalau aku sakit kan parah gitu ya, sakitnya nemen gitu. Dan itu orang-orang itu selalu bilang, iki ngasah gaman ini. ngasah gaman dengkulmu ngono ya gitu. Jadi setiap aku sakit itu semua orang bilang ini ngasah gaman, calon wali asu tenan gitu ya. Itu padahal sakit bener itu ya, sakit. Nah waktu itu gara-gara Idul Kurban itu kan banyak orang berburu empedu gitu. Nah, lah aku kan ya melok-melok ya. Itu masih kelas 5 SD itu ya. Kelas 5 SD itu. Terus kemudian apa itu? Ini perlu itu obat kuat itu. Nah, aku cuma ditantang, wani enggak loh. Aku itu kan ya pantang bilang enggak berani gitu ya. Wani itu. Udahlah terus kemudian lah empedunya itu kan gede loh, anak kecil ini mulutku itu penuh, jadi masuk mulut itu empedu itu penuh, tak telan-telan nggak bisa akhirnya pecah lah di mulut, udah pahit itu ya. Lihat tapi ya kan di depan orang banyak ya, aku ya gengsi aja mau mengeluarkan itu, tak telan mas, pahit itu tak telan aja.
gitu ya, jadi pahit, habis itu melayu mulai itu, wah susah, kamu, gosok gigi tetap pahit, walah, harus pahit lah, misalnya, pahit lah, akhirnya ya udah gitu. Malamnya demam malam itu, demam tinggi itu, dibawa ke rumah sakit itu. Wah, dibawa ke rumah, 5 hari ya, nggak bisa, 5 hari panas tinggi ya. Aku ya nggak ngaku, kenapa itu aku ya diem udah lah, daripada udah panas dimarahi ya udah aku meneng aja itu, diem, diinfus itu. Wah itu, pahit lah pokoknya itu. Nah itu waktu itu juga di apa namanya mitos bahwa yang namanya empedu itu bisa menurunkan atau mengobati sakit diabetes. Tapi mitos bahwa empedu itu bisa mengurangi sakit diabetes itu mitos itu datang dari orang-orang Eropa. Gitu. Orang-orang Eropa itu meyakini empedu beruang. Jadi abad pertengahan itu obatnya orang-orang Eropa itu ajaib lah itu ya. Dokter itu yang bilang itu empedu beruang gitu itu. Yang udahlah itu ya. Itu apa namanya? Itu empedu beruang itu. Jadi mitos tentang bahwa empedu itu bisa menyembuhkan sakit diabetes itu juga datangnya dari orang-orang Eropa gitu ya. Nah, kalau yang dari Asia itu adalah ya tadi itu apa namanya? Herbal-herbalan tadi itu ya, herbal. Padahal waktu itu ya sudah ada obat-obat apa namanya? Obat-obat anti diabetes itu tahun 70-an sudah ada gitu ya. Sudah ada obat-obatan anti diabetes itu ya, itu sudah banyak gitu ya. Nah, tapi ya orang memilih itu tadi. Karena orang itu selalu ngomongnya adalah ini obat dokter itu adalah obat kimia gitu. Itu wah dari dulu sudahlah itu. Itu hoax bahwa obat dokter itu obat kimia itu kata-kata yang paling manjur bagi penjual jamu untuk jualan jamunya gitu. Sementara kalau herbal tidak ada efek samping. Nah, itu dianggap bukan barang kimia gitu. Bahan yang namanya bahan herbal itu bukan bahan kimia gitu. Jadi, lawang kita itu dulu yang namanya gini. Aku itu memahami bahwa yang namanya biologi itu adalah advance dari kimia. Kimia itu adalah advance dari yang namanya fisika. Gitu. Ya, fisika gitu. Itu di otak aku sudah gitu sih gini. Karena yang namanya pertama kali istilahnya waktu itu ya tahun 70-an itu mungkin sing moco buku teori Big Bang itu aku tok loh ya. Karena semua itu bahkan guru gue tidak tahu Big Bang itu apa ya waktu itu SMP itu Big Bang tidak tahu gitu ya. Nah dalam bayanganku itu adalah pada saat Big Bang pertama terus kemudian beberapa jam kemudian beberapa tahun kemudian beberapa jam kemudian terbentuk yang namanya proton gitu. Ya itu adalah fisika gitu ya fisika. Dan beberapa atom kemudian ribuan tahun kemudian setelah itu kemudian membentuk atom itu terbentuk atom membentuk yang namanya senyawa gitu. Nah itu baru kemudian ada kimia gitu. Nah yang namanya biologi itu adalah kimia, proses kimia, evolusi kimia yang terjadi di bumi gitu ya sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Nah itu kalau yang namanya biologi itu ya kimia. Gitu. Jadi kalau misalkan orang itu makan daun, ya memang biologi, tapi biologi itu adalah kimia. Gitu. Dan kimia adalah fisika gitu. Itu utek gue SMP gitu. Jadi orang itu ngomong itu obat-obat dokter itu kimia. Lah ya mesti ya. Jangankan obat dokter, tumbuh-tumbuhan itu ya kimia gitu ya. Wah, ya, air pun kimia H2O gitu. Jadi waktu itu kalau ada orang ngomong bahan kimia itu, aku kudu muring-muring tapi aku ya nggak bisa ya. Waktu itu aku kan nggak bisa ngomong ya.
Ya, aku cuman lihat aja orang-orang ini opo yang diomong gitu ya. Tapi ya, bahwa yang namanya obat-obat herbal itu bukan barang kimia ya. Ini adalah mitos yang ngawur gitu ya. Ngawur itu. Kenapa? Tidak ada yang tidak kimia di dunia ini, nggak ada gitu ya. Tidak ada. Air aja H2, oh kita menghirup oksigen ya, oksigen O2 gitu. Kimia buatan. Kimia buatan yang buat siapa itu? Ya enggak ada. Kimia ya kimia gitu. Kimia buatan. Misalnya kimia buatan, apa yang disebut kimia buatan itu? Siapa yang buat? Coba gitu. Kalau kimia yang buat itu tumbuh-tumbuhan, itu ya buatan itu. Ya, siapa yang buat? Sekarang gini, yang namanya tumbuhan itu terus kemudian dengan bantuan matahari, klorofil, dia terus mengubah bahan-bahan yang dari alam itu menjadi yang namanya protein, gitu ya. Menjadi protein, menjadi lemak nabati, menjadi glukosa. Ya itu yang buat siapa? Yang membuat tumbuh-tumbuhan, gitu ya. Yang membuat tumbuh-tumbuhan, gitu. Yang membuat tumbuh-tumbuhan. Nah terus manusia buat apa bedanya, gitu. Ya, itu kan sama aja, gitu. Kenapa manusia membuat rumah disebut nggak alami? Kalau burung membuat sarang disebut alami. Lah apa bedanya itu? Burung membuat sarang itu, mengumpulkan dahan-dahan padi jadi rumah itu. Lah kita mengumpulkan kayu dijadikan rumah. Lah apa bedanya itu? Kan sama itu ya. Sama lah itu. Tidak ada bedanya. Kita itu begitu kita menyebut bahwa buatan kita itu adalah buatan yang selama binatang lain tidak, itu kalian itu keracunan epistemologi terlalu tinggi memandang diri itu ya. Manusia itu memang terlalu tinggi menilai dirinya gitu. Bahwa manusia itu bukan apa namanya? bukan bagian dari alam semesta. Proses kimiawi lah, semua ya proses kimiawi, mana ada. Biologi itu adalah proses kimiawi gitu ya. Biologi itu proses kimiawi gitu. Ya nggak ada yang tidak kimiawi dalam biologi ya. Biologi itu adalah hasil apa namanya perkembangan advance dari yang namanya kimia gitu. Ya kimia. Kimia itu kan yang namanya beberapa atom menjadi senyawa lah, kimia gitu. Ya senyawa-senyawa yang mendukung kehidupan, nah itu namanya biologi. Dan sejauh ini kehidupan yang sudah terbukti ya di muka bumi gitu ya. Bahwa masa alam semesta segini luasnya hanya ada di bumi. Lah iya, yang kan ngomong terbukti. Kalau kamu menyatakan bahwa di luar sana ada kehidupan, lah kamu yang harus membuktikan, jangan orang lain disuruh membantah gitu. Misalkan di planet, di galaksi Bima Sakti ini gitu ya, ada 100 miliar tata surya gitu. Masa iya kehidupan hanya di bumi itu ya? Lah ya kalau kamu kepingin membuktikan ya kamu yang menunjukkan terbukti. Sejauh ini belum terbukti ada kehidupan di luar sana. Gitu ya. Bahwa kemungkinan itu iya oke, kemungkinan iya ada itu. Ya ada, tapi bahwa yang namanya di luar sana ada kehidupan belum terbukti. Belum terbukti. Bahwa ada kehidupan cerdas yang lebih cerdas dari kita secara kognitif, lah ya mungkin tapi belum terbukti gitu ya. Belum terbukti. Kita meluncurkan Voyager 1 dan Voyager 2 gitu ya. Voyager 1 itu sudah lepas dari, dan Voyager 2 juga sudah lepas dari yang namanya tata surya kita, memasuki ruang antar bintang gitu ya. Ruang antar bintang itu antar matahari dalam satu tata surya gitu. Mereka itu Voyager 1 dan 2 itu melepaskan sinyal atau mengirim sinyal bahwa ada kehidupan di bumi itu. Sampai sekarang belum ada jawaban gitu ya. Dari kehidupan cerdas di luar sana, belum ada jawaban gitu. Ya. Belum ada jawaban. Nah, jadi kehidupan yang terbukti ada ya di bumi gitu. Nah, kehidupan di bumi itu adalah advance dari yang namanya kimia. Nah, bahwa yang namanya bahan-bahan herbal itu bahan kimia.
ya udah jelas gitu. Ya, bahan-bahan yang di obat-obat termasuk obat-obat diabetes yang sekarang udah banyak jenisnya ya, mulai yang namanya glibenclamid lah sampai yang namanya glukopak, banyak macam-macam ya. Itu sudah banyak gitu. Dan itu ya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau dari binatang gitu ya. Diambil dari alam itu. Tidak ada lah yang diambil dari akhirat, itu tidak ada gitu. Jadi bahwa mitos bahwa yang namanya herbal itu bukan barang kimia ya, dari sampai sekarang itu masih masih dipelihara mitos itu gitu ya. Dan mitos ini menyesatkan gitu. Bahwa obat-obat dokter itu kimia, obat herbal tidak, itu menyesatkan. Obat herbal itu alami gitu ya. Lah perasamu glukopak itu akhirati, ya enggak, ya alami juga gitu ya. Ya. Kalau misalkan pokoknya bahan kimia yang direkayasa manusia itu adalah tidak sehat. Loh, kata siapa? Itu ya. Loh, kalian sekarang makin sehat itu ya karena rekayasa manusia gitu. Ya. Loh, sintesis, maksudnya sintesis itu apa? Disintesa di mana gitu. Sintesis beras disintesa jadi nasi. Beras itu loh, kamu tanah, kamu masak jadi nasi, itu sudah direkayasa itu. Itu udah direkayasa. Lah kalau kamu nggak mau rekayasa ya untuk makan padi aja, nyesil kayak gelate itu ya, kayak burung emprit itu nyesil gitu ya. Nah, bahwa sekedar yang namanya membuat padi menjadi nasi itu, loh itu sudah disintesa loh itu ya, itu. Ya, bayangin aja, bisa batasannya di mana rekayasa manusia itu. Wong semua ya direkayasa gitu, manusia gitu. Oh, fotosintesa semua ya disintesa gitu ya. Nah, ini kata-kata yang sok-sokan gitu ya, bahan kimia sintesa, lah gundulmu ya semua sih yang namanya kimia ya disintesa, yang namanya tumbuhan itu ya melakukan fotosintesa gitu ya, sintesa semua gitu ya, bisa semua. Minuman itu, obat-obatan, alkohol ya disintesa semua, diolah semua gitu ya. Emang lambe ini wong-wong itu yang jaluk ditapuk entong gitu ya. Itu ngomong seenak-enaknya gitu ya. Ya, segala sesuatu ya disintesa, direkayasa. Yang namanya kita mensintesa, misalnya kita mau mensintesa, mengambil barang yang diekstrak yang lebih murni, misalnya kita mau minuman, terus kemudian kita mengolah, terus kemudian kita melihat atau memastikan bahwa alkohol yang ada di sini itu ada alkohol yang tidak beracun, yang dari etanol bukan metanol. Ya itu disintesa juga gitu ya. Obat-obatan itu iya disintesa juga tuh ya. Memang yang mensintesa corona itu kan bakteri ya. Iya, bukan gitu, manusia loh. Nah, ya kerjasama antara bakteri dan manusia gitu. Lah kalau makanya bakterinya dilepaskan ya nggak bisa juga jadi corona gitu ya itu. Nah itu apa bedanya herbal kimia sama obat medis kimia? Lah sama itu. Lambene atau cangkemnya orang-orang penjual obat aja yang beda-bedain gitu ya. Nah, ya itu sama aja gitu ya. Sama bahan kimia, semua kimia lah. Herbal itu memang ada obat herbal yang kalian ngerakoti dari tumbuh-tumbuhan kan tidak itu. Itu loh bahan herbal itu krakotono itu dahan kodong kudu kan tidak. Mereka juga terus kemudian digodok ya dijemur sama mereka, terus dipotong-potong, diiris-iris juga gitu. Terus kemudian dikukus atau direbus, apa bedanya gitu. Ya teh itu. Lah memang kalian makan teh itu terus di kebun teh itu ngerakoti pucuk teh kan ya enggak gitu. Teh itu adalah barang herbal.
Lah, sehebat-hebatnya teh terus kalian ke kebun teh, geragoti pohon teh kan ya enggak gitu. Tehnya ya ada pabrik tehnya juga gitu ya. Ya ini memang kesempatan meso ini seneng aku gitu ya. Waktunya meso time is come gitu ya. Itu yang namanya kita itu menggoblokkan diri sendiri ya. Makin lama makin goblok ya. Ya wajar loh orang Indonesia itu makin lama makin goblok gitu ya. Apa namanya kemampuan kognitifnya itu makin rendah gitu ya. Ya, trik marketing, bener trik marketing loh. Orang marketing makin goblok, menggobloki orang goblok berjamaah jadinya ya, makin lama makin turun itu ya. Jadi yang namanya mitos itu kalau nggak diberantas membuat kita makin goblok gitu ya. Dan mitos yang dipelihara, ya udahlah ya kita makin goblok berjamaah gitu ya. Kenapa kita itu apa namanya IQ kita itu turun lah ya kita jadi goblok berjamaah dengan nyaman itu ya. Dengan nyaman goblok berjamaah itu ya sudahlah ya itu yang penting yakin gitu ya. Orang yakin diedifikasi, ditepuk tangani hebat kamu. Keyakinanmu kuat lah, gundulmu amoh ya gitu. Nah, mitos-mitos termasuk mitos-mitos terhadap penyakit yang tidak lepas dari mana dari diabetes mellitus itu mempunyai kontribusi dalam menurunkan kecerdasan kognitif orang Indonesia gitu ya. Mitos terhadap penyakit gitu ya. Mitos terhadap penyakit gitu ya. Mitos terhadap penyakit itu nomor 1 gitu. Nah, termasuk diabetes itu ya. Diabetes gitu. Bayangin aja diabetes terus kemudian diabetes gangren itu borok itu yang ada luka nggak sembuh-sembuh. Ngerti apa? Dilabur kopi. Wah, itu loh, kopi astaga naga, ular naga panjangnya bukan kepalang itu. Lah terus orang-orang yang belajar sok-sokan belajar biologi itu ngomong yang namanya iya kopi mengandung yang namanya apa jenenge? Antioksidan lah ya mengandung antioksidan ya Bu tidak lantas terus kemudian kalau gangren luka ulkus diabetes itu ditelet-teleti kopi terus sembuh ya gak gitulah cara mainnya Jainal gitu ya. Paling enggak itu dok lukanya jadi bau kopi. Dia bau kopi tapi kan ya nggak sembuh padahal ya lukanya dia gangren itu semakin lama dia akan semakin membusuk terus kemudian jadi makanan bakteri ya. Itu adalah makanan atau istilahnya tempat yang subur untuk bakteri dan bakterinya itu bakteri-bakteri yang patogen yang menimbulkan penyakit dan akhirnya biasanya orang yang diabetes terus kemudian menjadi gangren itu terus kemudian dia menjadi yang namanya bakteriemi gitu ya. Jadi sudah pembuluh darahnya nggak sehat, terus ada ulkus ya, ada borok, terus boroknya itu terus kemudian lahan yang subur untuk bakteri-bakteri patogen, bakterinya itu masuk ke dalam darah, namanya bakteriemi gitu ya. Bakteriemi kalau lama-lama menjadi sepsis, mati lah orangnya gitu ya. Bayangin ya, kita itu memelihara mitos, kita dengan seneng ngomong itu ya, wah kayak oh itu hati-hati ya. Cangkemmu itu bisa membuat orang mati gitu ya. Jadi kalau kalian itu nggak paham, cangkemmu itu menengok gitu ya itu. Cangkem jaluk di plester, jaluk di lakban. Hati-hati itu mulutmu itu bisa membuat orang lain salah mengambil kesimpulan, salah mengambil keputusan untuk berobat gara-gara cangkemmu itu ya itu. Terutama apa? Karena yang namanya sampai sekarang yang namanya authority based truth gitu ya, kebenaran yang didasarkan atas otoritas itu otak manusia itu sangat kompatibel gitu ya. Misalkan seorang guru gitu ya, seorang guru itu dianggap udah lebih pintar lah dari orang lain lah, tapi guru cangkemnya nggak ditoto ya itu cangkemnya itu nggak ditoto, dia itu guru apa ngomong soal kesehatan ngawur gitu orang percaya bahaya itu. Udahlah itu ini loh diabetes itu
mangan kerai ya, kerai-raimu iku ya gitu. Makan kerai. Orang setiap hari disuruh mangan bendoyo kok nggak lemes itu. Bendoyo kerai. Lo banyak itu. Banyak orang yang makan bendoyo kerai. Ya, ini adalah gini, bendoyo kerai bisa mengobati diabetes. Itu banyak itu ya. Bendoyo kerai atau apa namanya? Mentimun itu. Kerai itu kalau di Semarang dibikin mangut. Lah ya kerai gitu ya. Kerai itu kayak timun tapi lebih keras. Kayak timun tapi kecil gitu ya. Manis ya gitu ya itu. Itu kerai dan timun itu dianggap bisa menurunkan tekanan darah tinggi sekaligus diabetes mellitus. Dan orang-orang itu banyak yang percaya gara-gara omongannya guru. Lah gurunya itu guru apa misalnya? Guru matematika gitu ya. Guru SD matematika, guru SMP, guru. Karena dianggap dia itu lebih tahu dari orang sekitarnya, guru gitu loh ya gitu. Makanya talare yo nek kon gak ngerti kon mingkem mo cangkemmu yo ngomong, gak usah ngomong lah itu. Bahaya itu ya. Bahaya. Ya, itu ya pendeta lah ya kiai lah itu sebaiknya menahan diri ngomong penyakit gitu. Kan ngomong agama ya, ngomong fikih lah ya, ngomong soal ibadah lah, ngomong soal terserah lah, mau ngomong soal kesehatan gitu ya, cangkemnya itu harus dijaga itu ya gitu. Pendeta itu bahaya, pendeta kiai itu otoritas mereka punya gitu ya. Jadi dia orang ngomong gitu dianggap kebenaran gitu. Padahal terus kemudian orang sudah benar-benar berobat ke dokter, ketemu guru agama, makan kerai, lah wes lah ya. Nah itu yang bahaya. Jadi ya hoax itu atau mitos tentang penyakit itu bahaya kalau dipelihara gitu ya. Ada pertanyaan nggak Mas? Ini kurang 10 menit. Ini kok dengerin hari ini nggak ada pertanyaan Om. Pada terbengong-bengong sama pisuan-pisuan tadi yuk. Sampai Ical aja trimiso loh itu. Ical tuh miso. Jancuk jaran sak doktere. Jancuk jaran sak dokare. Bukan sak doktere loh. Iya, sak doktere lah. Dok, itu banyak orang juga percaya ada diabetes basah sama diabetes kering. Nah, tak pikir itu lumpia basah sama lumpia. Lah ya lah, perasaanmu lumpia apa? Diabetes basah, diabetes kering gitu ya. Itu ya mitos juga itu diabetes basah, diabetes kering. Padahal ya itu adalah state dari yang namanya atau tingkatan-tingkatan dari diabetes itu yang itu tadi ya itu kan orang itu kemudian ada yang sampai terus kemudian luka nggak sembuh nyenyek itu ya diabetes basah gundul muamo kuno itu penyakit gitu ya diabetes kering kulitnya kering lah ya mesti aja gitu ya karena yang namanya kita ngomong kondisi-kondisi diabetes itu bisa macam-macam gitu ya. Tuh, bahwa yang namanya mitos-mitos seputar yang namanya seputar diabetes itu banyak. Gitu. Tapi ya manusia itu teori konspirasi itu memang lekat dengan apa namanya dengan otak manusia. Makin rendah kognitifnya orang, makin tinggi dia itu teori konspirasinya. Jadi kalau dia ngomong teori konspirasi, ya ulah tes IQ lah sampean ya gitu. Ngomong soal apa UFO lah itu macam-macam. Wah ya alah gitu ya. Itu adalah bagian dari mitos gitu ya. Yang ditanya itu yang enggak gitu ya. Ya misalnya mitos. Kita ngomong itu apa namanya tentang pendaratan Apollo 11 mendarat di bulan gitu ya. Surat itu. Ah itu mitos dok gitu. Mitos gundulmu gitu. Itu konspirasi dok. Itu enggak mendarat di sana itu. Itu di studio. Studio gundulmu ngamoh itu ya itu. Bayangin aja ada 50.000 orang kerja bareng di Cape Canaveral Kennedy. Ada 80.000 orang di Houston. Ya. Jadi
ada 130.000 orang kerja sama mendaratkan Apollo 11 di bulan. Lah kok kon ngomong bojo gendeng ta apa kan ya gitu. Dengan alasan itu loh benderanya itu di sana ndak ada angin kok kibar-kibar. Yang dibahas itu yang enggak gitu ya. Mereka itu tidak bisa, Pak. Bayangin aja 130.000 orang masa ya bohong berjamaah gitu ya. Ya nggak mungkin lah Jainal gitu ya. Suara adzan di masjid, wah ini ngomongnya ini itu sudah dibantah sama yang namanya Neil Armstrong gitu ya itu. Neil Armstrong udah membantah dia dengar kata-kata di masjid itu ya. Ada apa? Ini ada yang penting dari si Rino 12345. Apa? Tapi kok ada dokter yang juga percaya sama obat herbal? Loh, lah apa sampean kira orang dokter itu pinter semua gitu? Yang enggak itu. Lah yang namanya dokter percaya hantu aja banyak kok, itu apalagi herbal-herbalan. Nah, masalahnya ada dokter yang jualan obat, bukan jualan ya, sangat menganjurkan obat herbal di YouTube. Ya itu dia gitu ya. Yang namanya dokter itu ya kalau sekarang itu berdasarkan bukti evidence base gitu ya, gitu. Ya, misalnya itu menganjurkan makan daun jendela misalnya ya, ini kan herbal ya, daun-daunan. Menganjurkan makan daun jendela. Sudah terbukti misalkan ya itu. Sudah terbukti bahwa orang yang makan daun jendela dari 100 orang sakit misalnya sakit diabetes yang makan daun jendela 80 orang sembuh lah. Itu berbasis bukti gitu ya itu. Berbasis bukti. Jadi artinya membuktikan. Saya sudah membuktikan orang yang makan daun jendela, daun-daunan nih ya, daun jendela dari 100 orang itu terus kemudian 80 orang sembuh gitu. Itu terbukti. Tapi kalau kemudian ini diyakini dari masa lalu ya sembuh lah sakarepmu lah ya gitu. Dan kenapa dokter itu gampang terjebak dengan keyakinan? Karena ya ribuan tahun kedokteran itu keyakinan. Sampai sekarang ya banyak yang keyakinan gitu ya. Bahkan seringkali kita itu jumping conclusion karena antara hasil kesimpulan dengan metodologi pemeriksaan dan pengobatan itu yang seringkali orang salah menyimpulkan. Misalnya jumping conclusion itu adalah dokter itu tugasnya membuat orang sembuh. Kalau nggak bisa nyembuh paling nggak ya membuat orang nyaman gitu ya. Orang nyaman gitu ya. Orang nyaman. Misalnya orang cemas gitu ya. Dokter itu terus kemudian yang membuat dia cemas apa ya gitu ya. Sebetulnya terus kemudian orang membuat cemas itu dokter, psikolog atau psikiater itu mencoba menggali atau mencari-cari sebetulnya yang jadi pikirannya itu apa gitu ya. Itu dicoba digali gitu. Sebetulnya dokter nanya-nanya itu tujuannya bukan melihat sebetulnya masalahnya dia lalu itu apa. Enggak itu. Karena pasien itu diajak ngomong, dibiarkan ngomong itu membuat dia sudah merasa nyaman gitu. Merasa nyaman. Misalnya orang cemas, terus akhirnya dia ditanya hubunganmu dengan keluargamu gimana gitu ya. Terus akhirnya dulu pada saat kecil bagaimana? Terus kemudian sampailah pada saya kecil dihajar bapak saya gitu ya. Ya itu. Lalu terus jumping conclusion, anak yang dihajar papanya itu jadinya kayak gini loh. Itu kan yang namanya konklusi yang melompat itu. Ya, misalnya kalau memang cari kesimpulan seperti itu ya kumpulin aja anak yang pernah dihajar bapaknya itu ya 100 orang yang pernah dihajar bapaknya terus berapa orang yang kayak gini gitu ya. Kalau 1-2 orang ya berarti itu ya enggak ada hubungannya, tapi dokter itu terus kemudian menggali terus sampai akhirnya
sampailah pada dulu waktu kecil dia itu dibully temennya gitu. Ya tidak bisa mengambil kelompatan kesimpulan yang melompat bahwa orang kalau dibully itu jadinya kayak gini ya. Dan itu terjadi pada kedokteran. Misalnya gitu ya. Nek sampean batuk Mas, terus makan lemper sampean sembuh. Lah ya belum tentu karena lempernya itu. Ya gitu. Kecap sama jeruk. Lah iya sama gitu, gara-gara sampai makan kecap sama jeruk batuknya sembuh, belum tentu gara-gara jeruk dan kecapnya itu ya. Nah kalau kemudian ada 100 orang batuk makan jeruk sama kecap, 2 orang yang sembuh, lah berarti ini obat yang jelek gitu ya. Orang cuma 2% yang sembuh gitu ya. Jadi sekarang yang namanya mitos dan hoax seputar diabetes mellitus itu sebanyak penyakit-penyakit yang lain gitu. Beririsan gitu ya. Yang paling sering adalah obat-obat tertentu bisa menyembuhkan diabetes. Jamu-jamu tertentu bisa menyembuhkan diabetes itu. Nah, yang sudah terbukti itu yang obat-obatan yang sudah diresepkan dokter itu sudah terbukti itu. Sekarang udah banyak lah. Nah, ya, Pak Dok, minta maaf ini waktunya habis. Iya, entek, tutup. Lain Ketemu kali lagi bulan depan, Pak Dok. Oke. Matur nuwun teman-teman semua, Pak Dok, matur nuwun. Ya, ngopi dhisik. Nggih.